buat Teh Fitri Salhuteru. Teh Fitri, ada satu hal yang benar-benar membuat Doktif itu nggak habis pikir, ya. Kenapa kok kayaknya nih ya, Teh Fitri kok nimbrung mulu sama urusannya Doktif. Dari yang dulu Doktif dibilang mau ketemu sama ketua PP Banten. Teh Fitri, Doktif nggak kenal sama ketua PP Banten. Tapi Doktif pernah diangkat menjadi bendahara PP Pusat. Itu sudah lama banget, sekitar 8 tahunan yang lalu. Dan Doktif mengundurkan diri oleh Teh Marini Sardi pada saat itu. Ya, jadi Doktif nggak tahu apa niatnya seperti itu. Insya Allah bukan niat untuk mengintimidasi Doktif ya, karena Doktif nggak takut. Ya, PP semua masyarakat Indonesia itu temennya Doktif. PP pun juga temennya Doktif. Ya, jadi jangan ada intimidasi. Oke, itu ya Teh Fitri ya. Yang kedua, Doktif bingung Teh. Teh Fitri ini kan marah pada saat anaknya Teh Fitri dibully sama si Teh Nikita Mirzani. Betul ya, marah kan, padahal anaknya udah gede. Gitu, anaknya udah gede terus dibully nih sama Teh Nikita Mirzani kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah beritanya seperti itu. Dibully, akhirnya Teh Fitri Salhuteru tersinggung, marah. Nah, yang ingin Doktif tanyakan, ini anak yang dijaninnya di Teh Sandi Purnamasari itu dibully loh sama si Sahrul. Kok kenapa Teteh Bella sekarang posisinya? Ya kan? Anaknya sendiri tersinggung, tapi kalau anak orang dibully, yang dijanin dibilang cacat, nggak kenapa-napa. Apakah itu adil Teh Fitri? Gitu. Ya itu pertanyaannya Doktif. Terus yang jelas-jelas produknya overclaim, diakui overclaim, itu pun Anda bela. Kenapa Teh Fitri? Sampai Anda ingin bertemu dengan Doktif melalui Dr. Eccles. Ada apa? Doktif nggak mau ketemu sama Teh Fitri, jadi jangan sampai nanti datang di Malang pengadilan, ya. Doktif nggak mau ketemu sama Teh Fitri, bukannya Doktif sombong, atau Doktif nggak mau dideketin sama Sahrul. Jangan sampai nanti salaman sama Sahrul bukan mahram, ya. Doktif nggak mau salaman sama Sahrul. Dan Doktif juga maaf, Doktif nggak mau untuk menjalin komunikasi dengan Teh Fitri, ya, nggak mau, karena nanti beritanya akan diputar-putar sama seperti yang Dokter Oki dipeluk sama si Sahrul, ya kan? Terus beritanya seperti apa? Oh, Dokter Oki akhirnya ini bermusuhan dengan Nikita, tidak lagi dengan Nikita, bersekutu dengan kita, dan beritanya begitu-begitu dah. Nggak mau, terima kasih ya. Dokter independen, nggak ada, Dokter berdiri sendiri ya. Terima kasih, wassalam ya. Jadi untuk Teh Fitri jangan lagi nyenggol-nyenggol Dokter ya. Anda itu datang pada saat Dokter dipersekusi di Polsek Pulau Gadung. Itu pun statementnya Anda berbeda ya. Anda bilang bahwa janjian di Suharti, sementara Arif Afanda bilangnya tahu posisi tempatnya dari temannya. Jadi sudahlah. Jadi kalau pengen bikin cerita, kalian itu kompak dulu nih. Bikin ceritanya dikompakin dulu, jadi supaya nggak beda-beda. Omongannya Teh Fitri beda, omongannya Sela Sofia beda, omongannya Arif Afanda beda. Ya, jangan beda-beda. Gitu. Karena kalau beda-beda kelihatan banget itu ngarang. Ya, kalau Doktif dari awal, siapa yang ngikutin Doktif dari awal, omongannya Doktif itu konsisten, nggak ada yang berubah-berubah, nggak ada, konsisten. Berarti apa? Nah, ada Doktif bohong-bohongin ngarang-ngarang cerita. Pada saat itu yang datang ke Polsek Pulau Gadung setelah Doktif dipersekusi, Fitri Salhuteru, Sahrul datang ke Polsek Pulau Gadung, ya kan? Buat apa? Satu gerombolan guys. Jadi mereka itu satu gerombolan. Jadi kalian bisa tahu ya kenapa kok bisa begitu. Karena mereka takut miskin kismin, itu aja dugaannya Doktif seperti itu. Jadi mereka bersekutu. Minyak nggak akan pernah bersatu dengan air, ya. Jadi terima kasih, wassalam. Doktif nggak mau dihubungi, dikomunikasi dengan kalian. Apalagi Teh Fitri yang kemarin bisa-bisanya tanya, emang saya salah apa? Kok kayaknya kok Doktif itu kok benci banget sama saya? Nggak bisa Teh. Teteh membela penista agama, ya. Teteh membela pembuli anak janin yang di dalam janin dibilang cacat, ya. Sedangkan anaknya Teteh sendiri dibully marah, gitu. Kalau Doktif adil, siapapun yang membuli itu anak, apalagi anak janin dicacat-cacatin, jelas Doktif bela. Apalagi Doktif dibilang terima duit dari MS Glue, borok. Gitu.
Ya apa sih, bukan membuli ya, apa namanya itu kan kita tuh. Dia tuh nggak ngerti, bilangnya kan orang-orang kan dia bilangnya kan begitu. Dia kan bilangnya anak saya dibully sama TNI kita. Dia tuh nggak kan dibully apa, dia tuh nggak ngerti. Tapi kan dia tersinggung guys, gitu loh. Dia tersinggung. Nah kalau ini kan jelas-jelas dia itu mengatain anaknya Sandi dijamin itu si Sarul cacat. Kok dibelain gitu loh. Jadi dokter tuh nggak ngerti deh pola pikirnya mereka tuh, gerombolan mereka tuh dokter nggak ngerti dah. Udah dokter minta ya Allah kasih keadilan deh. Kalau mereka perlu dihukum, hukum aja. Kalau dimaafkan, dimaafkan. Tapi kalau hukum aja ya Allah. Udah keterlaluan mereka itu. Apalagi si Arif Afanda. Dokter tadi doain khusus buat kamu Arif Afanda. Ya terutama orang tua kamu supaya bisa menyadarkan kamu. Kasihan orang tua kamu. Nyesel itu kayaknya punya anak kok ngelahirin kayak kamu gini. Kok bisa jadi kayak begitu kelakuannya. Kasihan orang tua kamu Arif Afanda. Kamu kan ngangkut-ngangkutin orang tuanya Doktif, ya kan? Nyebut-nyebutin nama orang tuanya Doktif aja nggak mau sebutin nama orang tua kamu. Kasihan. Karena mereka juga sedih tuh ngelihat anak punya anak kayak kamu. Kalau orang tuanya Doktif bangga banget punya anak Doktif tuh bangga banget. Membongkar kejahatan nih bangga banget. Coba tanya ke orang tuanya kamu Arif Afanda, bangga nggak punya anak kamu yang mempersekusi, yang ngatain Doktif bopeng karena COVID, bantuin di garda terdepan COVID, gitu. Bangga nggak punya anak kayak kamu, gitu. Ya, ini ya. Jadi nggak akan berhenti. Nanti bakalan terus lanjut. Kamu mau balik nggak? Kamu balik gak lah? Di dua. Takut abah Wah, ambil aja. sebentar lagi biar udah turun. Kenapa? Kamu masih lama? Masuk. Ya ibu pulang dulu. Balik dulu aja, nggak apa-apa. Bisa. Nah, ada orang tuanya Doktif di sini. Bangga orang tuanya Doktif. Kalau kalian gimana coba si gerombolan itu? Bisa-bisanya mempersekusi orang kayak udah jelas salah bukannya perbaikan, malah bilang Doktifnya ini. Udah deh, tunggu aja deh azabnya Allah dah. Bilang kalau tersangka kok bisa sampai ke luar negeri. Halo, ini ya, itu ajarin ya. Jadi gini, kalau Doktif nggak boleh keluar negeri, tolong tangkep Interpol sekarang datang ke sini ya kan? Tahu nih hotelnya di mana? Nih sini hotelnya, tahu kan? Doktif kasih tahu di gate depan gate 79 nih ya, tuh ya. Minta Interpol datang tangkepin Doktif di sini. Kalau emang Doktif nggak boleh pergi keluar. Jadi jangan cuma begini doang beraninya. Tangkep nih, ada di sini. Atau kan pulang nih nanti kan besok langsung tangkap. Karena sudah melanggar ke luar negeri gitu. Tangkap langsung di bandara. Ayo sini. Tangkepin. Udahlah, kalian itu kenapa sih? Jadi lu nggak takut? Sama sekali nggak takut.